Oke, kembali lagi di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara melindungi data-data kita agar terlindungi dan dalam keadaan terenkrypt atau dienkripsi, sehingga jika ada orang-orang yang tidak berkepentingan mendapatkan file tersebut, mereka tetap tidak bisa membukanya kecuali mereka memiliki key atau password. Kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama VeraCrypt. Ini sedikit penjelasannya, dan ini adalah cabang atau turunan dari proyek TrueCrypt. Jadi proyek TrueCrypt sendiri sebelumnya cukup terkenal, sama juga free dan open source, namun karena ada beberapa bugs sehingga disempurnakanlah di VeraCrypt ini. Oke, kita langsung klik websitenya. Jadi beberapa fitur utama, ini bisa membuat virtual encrypted disk yang di-mount sebagai real disk, seakan-akan sebagai real disk. Jadi nanti kita bisa memiliki storage baru yang dalam semua file yang berada di dalam storage tersebut akan di-encrypt. Itu nanti akan masuk ke dalam automatic real-time atau on-the-fly encryption. Jadi ketika kita mengcopy file ke storage tersebut, maka file kita akan secara otomatis di-encrypt. VeraCrypt juga bisa membuat encrypted volume sendiri, atau bisa juga men-encrypt seluruh storage seperti flash disk atau hard disk. Kemudian juga ada provides plausible deniability. Jadi nanti kita di sini bisa membuat sebuah hidden volume, di mana jika dalam suatu kondisi yang terpaksa kita harus memberikan password kita bisa memberikan password kepada hidden volume. Ya, ini saya kasih ilustrasinya. Jadi anggaplah ini volume yang kita buat di VeraEncrypt. Nah, ketika kita membuat hidden volume, kita bisa membuat password yang berbeda dengan volume utama kita. Ketika kita terpaksa memberikan password kita untuk membuka enkripsi volume ini, ketika kita memberikan password yang hidden volume, maka yang terbuka adalah yang di hidden ini. Jadi kita bisa menaruhkan file-file dummy di sini, dan file-file utama kita tetap terlindungi di volume yang satu lagi. Jadi ini cukup menarik. Jadi kita bisa membuat dua volume, yang satu yang utama, yang satu lagi yang palsu lah atau yang dummy. Oke, kita langsung aja download. Di sini ini juga beberapa keunggulan dari VeraCrypt adalah dia multi-platform. Jadi kita bisa membukanya atau membuatnya di Windows, macOS, dan juga di Linux. Ini juga ada beberapa dari berbagai jenis distro-nya Linux, dan juga untuk FreeBSD. Oke, karena kita menggunakan Linux, kita download. Ini ada juga yang installer dan juga portable. Jadi kalau yang portable bisa teman-teman copy ke flash disk. Nanti jika mau buka di komputer orang lain, tidak perlu menginstall, cukup menggunakan yang versi portable. Oke, kita download saja yang installernya. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Kalau ada teman-teman yang developer juga bisa coba-coba melihat source code-nya jika tertarik, karena memang ini bersifat open source. Oke, ini sedikit lagi selesai. Oke, sudah selesai. Kita langsung klik saja file installernya. Oke, yes. Pilih bahasa. Kita accept license terms-nya. Oke, kita akan install di default saja. Oke, sudah selesai. Kita lanjut untuk membuat storage-nya yang akan terencrypt. Oke, kita minimize dulu. Kita jalankan VeraCrypt. Oke, jadi ini tampilan utamanya. Jika ingin
jika kita sudah mempunyai enkripsinya, kita tinggal browse filenya dan kita bisa langsung mount. Oke, karena kita belum punya, masih baru pertama kali, kita buat volume baru. Di sini ada 3 pilihan, create encrypted file container. Ini yang paling standar, kita membuat sebuah file yang akan di-mount menjadi storage di Windows kita. Kalau yang kedua adalah kita mengencrypt sistem partition atau drive. Jadi kita bisa mengencrypt hard disk kita atau flash disk yang seluruhnya akan di-encrypt. Kemudian ini sama entire system drive, jadi seluruh komputer kita akan di-encrypt. Cuman kalau yang ini mungkin saya kurang rekomendasi karena kecuali memang mau benar-benar mengencrypt seluruh Windows kita ya, atau seluruh sistem kita. Oke, kita pakai yang standar. Kita klik next. Nah, di sini ada 2 pilihan, standard VeraCrypt volume atau yang hidden VeraCrypt volume. Jadi kalau yang hidden ini seperti yang tadi, kita akan mendapatkan 2 volume, dan yang hidden ini nanti kita bisa isi dengan yang dummy. Tapi kita coba dulu yang standar saja. Kita klik next. Kita pilih lokasinya di mana. Kita taruh saja di desktop. Oke, kita klik nama filenya. Kita rahasia. Oke, kita beri nama rahasia. Oke, kita klik next. Nah, enkripsinya ini terserah teman-teman, boleh pilih. Ada banyak. Nanti bisa research sendiri saja mana yang paling baik, yang paling aman, tapi biasanya yang lebih aman juga membutuhkan proses yang lebih tinggi. Jadi saya gunakan yang default saja, AES, dan juga hash algorithmnya yang 512 ini yang paling tinggi untuk hash algorithmnya. Oke, kita klik next. Nah, di sini teman-teman juga perlu memikirkan berapa kira-kira storage yang dibutuhkan. Jadi kalau ketika kita sudah membuat, kita tidak bisa lagi melakukan resize. Jadi jika kita butuhnya tidak terlalu besar, mungkin 8 GB, 10 GB, ya kita buat sesuai kebutuhan. Tapi memang jika file-file kita banyak, ya mungkin perlu dipertimbangkan untuk secara jangka panjang berapa besar, apakah 100 GB atau 1 tera. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk contoh ini kita buat yang kecil saja, kita buat 100 MB. Kita klik next, kita berikan password. Ini juga bisa kita menggunakan key file kalau memang mau mempunyai key file, tapi dalam contoh ini saya menggunakan password saja. Password. Oke. Usahakan gunakan password yang aman dan susah untuk ditebak atau di brute force, jadi menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter. Oke, nah ini ada warning, short passwords are easy to crack using brute force. Jadi ya karena ini contoh saya menggunakan password, hanya password sederhana, jadi kita oke aja, kita continue. Nah, kemudian pilih file sistemnya. Di sini ada FAT, NTFS. Jika teman-teman akan memiliki file yang lebih besar dari 4 GB per filenya, lebih dari 4 GB, maka saya sarankan menggunakan format NTFS, dan ini juga yang standar digunakan oleh Windows. Kita quick format aja. Ini ada catatan, move your mouse as randomly as possible within the window. The longer you move it, the better. Jadi dia menggunakan pergerakan mouse kita yang acak untuk membuat hash yang lebih baik, supaya makin susah, supaya enkripsinya makin lebih baik. Jadi kita gerakin aja mouse-nya seacak mungkin. Ini saya baru ingat, ini berhubung cuma 100 MB, saya format biasa saja, nggak usah quick format. Oke, ini sudah selesai, sudah cukup random, jadi kita klik format. Ini sudah terbentuk file rahasianya.
Oke, sudah successfully created. Kalau kita lihat ukuran file ini sebesar 100 mega. Jadi memang storage kita nanti sebesar 100 mega. Oke, setelah selesai kita bisa exit, kita cancel atau klik X. Nah, sekarang bagaimana membuka file rahasia nih? Kalau kita cuma double klik, nggak ada extensionnya, kita nggak bisa buka filenya. Jadi caranya kita harus mount supaya nanti dia menjadi satu storage sendiri, satu drive sendiri. Nah, caranya kita pilih dulu kita mau di huruf mana drive-nya, misalnya di huruf X. Kemudian kita cari filenya tadi yang mau kita mount. Ini rahasia. Oke. Jika sudah, klik mount. Masukkan password yang tadi dibuat. Saya ketikkan password, terus oke. Oke, dia membuka filenya dan akan melakukan mounting ke drive X tadi yang sudah kita pilih. Nah, sudah termount. Jadi drive X ini adalah mounting dari file yang terenkripsi ini. Jadi ketika kita mengcopy file ke dalam sini, maka dia akan secara otomatis mengenkriptnya. Jadi kita misalnya kita copy file. Kita copy dua file inilah. Kita copy. Nggak cukup, sorry, karena lebih besar dari 100 mega. Saya copy yang ini aja, yang Laragon aja. Waduh, masih nggak cukup juga ternyata ya. Oke, kita copy yang VeraCrypt. Oke, ini sudah tercopy dan file VeraCrypt ini akan otomatis terencrypt. Jadi ketika kita dismount, kita tutup, kita dismount, udah orang tidak bisa lagi membuka mendapatkan file yang sudah kita masukkan di storage tadi. Dan jika orang mendapatkan file ini, mereka juga tidak bisa membukanya karena ini terenkripsi, terlindungi dengan begitu baik. Jadi sekali lagi, jika ingin membukanya, kita pilih filenya, yang file VeraCrypt-nya, kemudian kita pilih drive letternya untuk di mount, kemudian klik mount. Kita masukkan passwordnya, atau jika menggunakan key, bisa menggunakan memiliki filenya di sini. Jadi ketika ini sudah termount, Anda bisa bekerja seperti biasa, copy file, membuka file layaknya hard disk yang ada di komputer Anda atau hard disk eksternal. Dan sistem VeraCrypt akan melakukan enkripsi secara real time atau on the fly. Oke, jadi itu caranya untuk melindungi data-data kita. Sangat gampang, mudah, dan gratis, dan sangat aman. Oke, itu saja tutorial kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Thank you.